wabarakatuh. Saya Nora Reviariana, guru SD Negeri 1 Mangge, calon guru penggerak Angkatan 11 Aceh Barat Daya, akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nora Reviariana, calon guru penggerak Angkatan 11 Aceh Barat Daya. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Mangge dengan Bapak Yunadi SPD MPD. Assalamualaikum Bapak Yunadi. Assalamualaikum. Apa kabarnya nih hari ini Pak? Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak atas waktunya karena sudah bersedia saya wawancarai Pak ya. Hari ini saya akan mewawancarai Bapak terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Pak ya. Nah Pak, Bapak sebagai kepala sekolah tentunya pernah mengalami permasalahan tentang cara pengambilan keputusan Pak ya. Jadi saya langsung masuk ke pertanyaan pertama ya Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral pada SD Negeri 1 Mangge ini Pak? Baik, terima kasih Ibu sudah meminta kami untuk diwawancara. Jadi selama ini mungkin saya selaku pimpinan di sekolah ini melakukan identifikasi kasus-kasus. Sebelumnya saya akan berkoordinasi dulu dengan para guru, melihat sejauh mana kasus tersebut, dan juga harus kita melihat kebenarannya. Kita tidak bisa mengambil sebuah keputusan tanpa harus melibatkan orang lain dalam mengidentifikasi kasus tersebut. Baik Pak, terus bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan Pak? Jadi setelah kita identifikasi, baru kita mengambil sebuah keputusan, selalu mendengarkan pendapat dari berbagai pihak dan melihat kasus mana yang kepentingan dan kebajikan yang bersifat umum. Artinya kasus tersebut mengandung kepentingan orang banyak. Jadi sama-sama kita jalankan atau sama-sama kita rapatkan, karena bagi kami kepentingan umum itu lebih diutamakan dari kepentingan pribadi kami. Iya Bapak. Baik, berarti dalam pengambilan keputusan itu Bapak lebih mementingkan kepentingan umum dulu Pak ya daripada kepentingan pribadi. Baik Pak. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Jadi prosedur yang kita lakukan seperti yang disampaikan tadi, yaitu kita identifikasi dulu masalahnya apa dan kemudian mendengarkan pendapat dari pihak lain dan mengambil keputusan mana keputusan itu bermanfaat bagi orang banyak. Artinya setiap keputusan yang kita ambil itu berdasarkan hasil musyawarah bersama rekan-rekan yang ada di sekolah ini dan yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap keputusan yang kita ambil. Baik Pak, jadi keputusan yang diambil itu berdasarkan dari hasil musyawarah bersama Pak ya. Baik Pak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Jadi yang menjadi tantangan kita dalam mengambil sebuah keputusan, terkadang seringkali ada pihak yang ingin merecoki, artinya seperti ini. Sesuatu yang sudah kita ambil sebuah keputusan atau yang sudah saya ambil keputusan itu sudah menjadi tanggung jawab kita dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi tidak perlu ada kita mendengar
dari orang lain sehingga dapat merugikan satu pihak dengan keputusan yang kita ambil. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Kalau kita berbicara tentang hal apa saja yang kita ambil, jadi keputusan itu barangkali kita banyak tantangan yang kita hadapi, sehingga dalam kasus-kasus terutama dilema etika, karena itu kan merupakan menjadi sebuah kebenaran. Ya. Jadi yang menjadi tantangan kita dalam pengambilan keputusan ini adalah ketika dua kasus yang kita hadapi itu pasti ada rekan-rekan yang tidak setuju atau tidak sependapat dengan keputusan yang kita ambil. Kemudian hal tersebutlah yang menjadi tantangan bagi kita, bagaimana cara sebuah keputusan yang kita ambil itu bisa diterima oleh orang lain. Barangkali itu adalah yang dapat kami lakukan. Oh ya, berarti tantangan dalam pengambilan keputusan itu ketika ada dua pendapat yang berbeda begitu Pak ya? Ya. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini Pak? Kita tidak memiliki jadwal tertentu. Artinya dalam menyelesaikan sebuah kasus kan kita tidak tahu kapan kasus itu terjadi. Jadi kita tidak memiliki jadwal yang khusus. Akan tetapi kita dapat menyelesaikannya lebih cepat atau sesegera mungkin, jangan ditunda kemudian, karena itu prioritas kasus mana yang perlu kita selesaikan secara secepatnya. Kemudian pentingnya kasus tersebut diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang kondusif untuk seluruh warga, dan kita tidak memberi jadwal yang khusus. Artinya ketika ada kasus, secepat mungkin kasus itu harus bisa diselesaikan dalam waktu dekat. Jadi artinya kita tidak memiliki jadwal tertentu. Kalau memang itu bisa diselesaikan, kita selesaikan dengan segera. Begitu Pak ya. Berarti kalau misalnya ada kasus, jika kasus itu bisa diselesaikan langsung, jadi langsung disegerakan ya. Jadi tidak diulur lagi. Jadi dalam melaksanakan pengambilan keputusan ini, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Jadi dalam saya mengambil keputusan, barangkali yang saya libatkan yang pertama itu adalah guru atau pihak-pihak lain yang merupakan pelaku kepentingan, dan sama-sama kita harus diskusi sesuatu yang terjadi di sekolah, sehingga kita tidak salah mengambil dalam sebuah keputusan. Kita tidak bisa mengambil keputusan dari kita sendiri, akan tetapi yang menjadi atau pelaku kepentingan di sekolah ini harus kita libatkan, untuk sekolah, siswa, mahasiswa, dan guru-guru atau pegawai yang ada di sekolah. Ya, bagus sekali Pak ya. Jadi faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini sangat bagus sekali. Jadi dari semua itu Pak, dari semua yang sudah Bapak sampaikan, kira-kira nih apa pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Jadi dari semua yang telah kami sampaikan, kita dapat mengambil sebuah pembelajaran atau sebuah kesimpulan. Lebih bijaksanalah dalam mengambil sebuah keputusan dengan menganalisis dahulu keputusan tersebut, sehingga sebuah persoalan yang kita ambil hendaklah menjadi pertimbangan dalam mengambil sebuah solusi. Artinya apapun yang kita
ambil sebuah keputusan hendaklah menjadi pertimbangan bagi semua orang, sehingga keputusan yang kita ambil tidak menjadi sebuah dilema bagi kita sendiri. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Ya, bagus sekali Pak. Terima kasih atas kesediaan Bapak sudah bersedia saya wawancarai. Ini merupakan ini bisa menjadi pengalaman bagi saya, bisa menjadi referensi bagi saya bagaimana cara pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin Pak ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nora Revialiana, calon guru penggerak angkatan 11 Aceh Barat Daya. Hari ini akan mewawancarai Kepala Sekolah SD Negeri 8 Manggeng dengan Ibu Endrianti Zaputri, SPD SD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Bu ya. Ya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya karena sudah bersedia saya wawancarai pada hari ini. Nantinya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Bu ya. Ya, nah Ibu, sebagai kepala sekolah nih Bu, tentunya Ibu pernah mengalami permasalahan tentang bagaimana cara pengambilan keputusan Bu ya. Iya. Iya, baik Bu, saya akan mulai dengan pertanyaan pertama Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di SD Negeri 8 Manggeng ini Bu? Ya baik Bu ya, memang di sebuah sekolah itu ada sebuah permasalahan yang termasuk tadi seperti Ibu katakan masalah dilema etika. Mungkin dalam hal ini kita bisa melihat dua di sini ya. Ada di sisi dilema etika itu yang antara benar dan salahnya. Mungkin itu yang kita lihat dulu. Baik Bu, jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Ya dalam hal ini kita harus melihat dua sisi di sini. Yang pertama nilai apa yang terkandung di dalam dilema etika tersebut ya. Kemudian berdasarkan antara benar dan salah tadi. Nah di sini ada rasa kepedulian di sini antara benarnya dan antara salahnya di sini. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Di sini dengan memperlihatkan langkah-langkah prosedur dalam pengambilan keputusan ini selama ini adalah dengan melakukan analisa kasus terlebih dahulu. Karena kita tidak bisa selaku pimpinan itu menerima mentah-mentah permasalahan yang dilaporkan, itu yang khususnya itu pada siswa. Kemudian kita analisa terlebih dahulu kasus tersebut. Nah itu saja analisanya dulu. Ya, berarti Ibu nantinya Ibu menganalisa dulu. Iya. Nanti Ibu lihat berdasarkan fakta-fakta Iya. yang ada seperti itu Bu ya. Berdasarkan kebenarannya ya. Iya, baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Di sini kita harus berorientasi pada aturan yang benar Bu ya. Kemudian mengutamakan sifat peduli tadi. Kita berpikir positif terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah kita dulu. Ya. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ya, ini tergantung permasalahan yang kita hadapi Bu ya. Kalau memang masalah yang kita hadapi itu ringan dan bisa kita selesaikan, ya akan kita selesaikan secara cepat dan tuntas. Tetapi kalau permasalahannya itu memang membutuhkan waktu, kita harus mengatur prosedur secara berjadwal. Oh begitu. Berarti tergantung kasus yang kita hadapi Bu ya. Maksudnya kalau kasusnya itu memang bisa diselesaikan secepat mungkin bisa diselesaikan pada hari itu juga begitu Bu ya. Tapi kalau misalnya kasusnya agak sedikit berat mungkin kita jadwalkan gitu ya. Iya Bu. Pertanyaan saya selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Bu?
tentunya ada. Di sini kita selaku pimpinan tidak bisa mengambil pengambilan keputusan itu secara sendiri. Dan tentunya alhamdulillah karena di sini ada ibu-ibu yang dari guru penggerak, jadi mereka bisa menyumbangkan inisiatif mereka, ide-ide mereka di dalam pengambilan keputusan. Dan juga kami di sini berorientasi dan bekerja sama dengan wali murid juga ataupun komite sekolah dalam pemecahan masalah. Ya, bagus sekali Bu ya. Yang faktor-faktor di belakangnya sangat menarik sekali, sangat bagus sekali. Baik Bu, jadi dari kesemua percakapan kita pada hari ini, dari semua yang Ibu sampaikan, kira-kira nih pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, mungkin sebuah kesimpulan yang bisa kita ambil adalah di dalam pemecahan sebuah masalah itu kita harus bijak dalam melihat kebenaran dari permasalahan tersebut ya. Jadi di situ bagaimana supaya permasalahan yang kita hadapi itu kita tidak besar-besarkan masalahnya dan bisa kita tuntaskan dengan dengan sifat-sifat yang positif, gitu ya, hal-hal yang baik itu. Ya begitu ya. Jadi kesimpulan dari semua tadi berarti kita harus bijak dalam melihat sebuah kebenaran ya. Ya. Baiklah Ibu, terima kasih banyak atas wawancara hari ini. Mungkin ini menjadi pengalaman yang berharga bagi saya Bu ya nantinya. Dan terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu. Terima kasih Bu, sampai jumpa kembali nanti. Kalau ada apa-apa nanti saya akan bertanya kembali sama Ibu. Terima kasih Bu. Ya, sukses terus ya. Ya, terima kasih Bu Endri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bapak atas waktunya karena sudah bersedia saya wawancarai Pak ya. Saya Nora Riviana, calon guru penggerak angkatan 11 Aceh Barat Daya, dan saya bertugas di SD Negeri 1 Mangge. Saat ini saya sedang mengerjakan tugas tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Pak. Nah begini Pak, Bapak sebagai kepala sekolah tentunya pernah mengalami permasalahan tentang cara pengambilan keputusan Pak ya. Ya. Baik, saya akan mulai dengan pertanyaan pertama Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Jadi selama ini kita selalu berkoordinasi dengan kepala sekolah, terutama dengan para wakil, dengan konseling dan dengan guru dan pihak-pihak yang memang perlu kita tahu apa hal-hal yang memang menjadi problem ataupun yang tindak lanjut daripada pengambilan sebuah keputusan terkait dengan apa yang menyangkut kebijakan yang akan dilakukan di sekolah. Ya, baik Pak. Jadi bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Jadi di sini memang cuma sekali setelah kita buat sebuah kita mengidentifikasi permasalahan berbasis data, kemudian kita melakukan koordinasi sebagaimana yang Bapak katakan tadi, kemudian mana hal-hal tertentu yang merupakan yang memiliki dampak yang lebih sedikit dari yang sebenarnya, apakah keputusan yang kita ambil itu lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya. Jadi itu kita kadang-kadang kita harus menggunakan sila keempat, kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pembicaraan dan perwakilan. Artinya ada kadang-kala secara aturan itu benar, tetapi secara realitasnya terkadang kita harus fleksibel, kita sesuaikan dengan keadaan yang ada di lapangan, sehingga permasalahan yang terjadi di tempat kita ini bisa kita lakukan sebuah keputusan yang tepat, tidak ya ada yang kita lakukan dalam keputusan itu. Ya baik Pak, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi kita kan yang seperti Bapak katakan tadi, kita kan ada namanya data-data ataupun permasalahan-permasalahan yang memang sudah
kita lihat, kita catat sesuai dengan bidangnya. Misalnya kalau kasus siswa tadi di laporan itu data yang kita ambilkan dari wali kelas, kemudian dari BIPO, kemudian ada juga permasalahan yang terjadi pada guru. Jadi data-data itu kan ada sama kurikulum, masalah proses orang guru bagaimana cara dia mengajar, kemudian ada juga ya kejadian-kejadian yang terjadi di lembaga pendidikan. Jadi kesemuanya itu kan kita identifikasi, kemudian kita cari fakta-fakta yang ada. Selanjutnya kita melakukan pemanggilan ataupun berkoordinasi dengan yang bersangkutan, sehingga dengan koordinasi tersebut kita bisa lebih memahami konteks yang ada. Ya. Jadi seperti itu. Ya, berarti langkah-langkahnya itu diidentifikasi dulu Pak ya, kemudian melihat fakta-faktanya, kemudian memanggilnya dan berkoordinasi Pak ya. Baik Pak, terkait hal-hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Jadi di sini gini, sebagaimana Bapak katakan tadi, ada hal yang terkadang kita cukup hanya memanggil saja, kemudian berinteraksi dengan yang bersangkutan, yang sifatnya ringan. Kemudian ada juga yang harus kita libatkan pihak-pihak yang memang bisa memberikan suatu keputusan atau menjembatani. Misalnya kita masukkan ada komisi sekolah, dan juga ada pengawas sekolah, dan terkadang juga kita berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, sehingga semua permasalahannya itu tidak kita petu sendiri, tapi kita libatkan seluruh unsur dalam menyelesaikan masalah tersebut. Baik Pak, jadi dari semuanya itu apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Ya, kalau keputusan itu banyak. Yang pertama sekali, setiap sebuah keputusan yang kita ambilkan tidak semua itu bisa memuaskan semua pihak. Tidak bisa. Pasti ada pro dan kontra. Nah, kemudian yang kedua, kita sebagai pimpinan yang sudah berada itu kan harus mengambil resiko itu. Resiko itu sejauh resiko itu tidak bertentangan dengan aturan dan kewenangan yang berlaku. Jadi seperti itu. Jadi kalau keputusan yang kita ambil itu kan sudah berada itu ada hal-hal yang memang untuk kita bisa memenuhi semua keinginan sebagaimana kedua belah pihak yang bertikai atau yang berproblem, itu tidak mungkin kita lakukan. Tapi setidaknya kita berpegang prinsip dulu pada aturan-aturan. Sebagai contoh seperti ini, di saat kita menerima siswa baru, misalnya PPDB, secara aturan ada zonasinya. Di sekolah kita SMA Negeri 2 itu, zonasi yang dimaksud di sini ada pemahaman yang berbeda. Misal, kalau secara konteks kabupaten kita boleh mengambil di luar kecamatan, tapi dalam pemahaman sekolah yang terdekat dengan kita tidak boleh kita ambil di luar kecamatan. Sementara di kecamatan Mangging ini, di sekolah kita ini kan dulunya merupakan sebuah kesatuan, belum adanya kecamatan Lembah Sambil. Tuntutan orang tua itu menginginkan anaknya itu masuk ke SMA Negeri 2. Sementara tuntutan dari sekolah terdekat, mereka menganggap apa yang kita lakukan itu salah. Nah, jadi kan itu di satu sisi kita mempertimbangkan masyarakatnya, di sisi yang lain kita juga menimbangkan sekolah lain agar ada siswa. Itulah kita mengambil sebuah keputusan itu yang tidak terlalu ekstrim. Artinya ada hal-hal yang memang perlu sedikit mundur dan juga ada suatu penegasan. Jadi sehingga keduanya itu bisa kita lakukan titik tengahnya seperti itu. Jadi tidak bisa
bisa terlalu ekstrim. Kita ini aturannya seperti ini, kaki dan seperti itu. Ada kalanya aturan yang ada itu sejauh aturan itu kita langgar sedikit, tapi bukan pada konteksnya. Nah, itu contohnya. Berarti di sana Bapak ada dilema pada diri Pasti Bapak Pak, itu ya? ada dilema. Ah, Apalagi ada menyangkut dengan ada umat famili, anak pejabat Iya. dan lain sebagainya. Itu kan bentuk daripada hal-hal yang memang harus kita selesaikan. iya, betul sekali, Pak, ya. Baik, jadi terkait dari keputusan tadi Pak, apakah Bapak memiliki jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal yang menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan gitu? Jadi kita tidak ada jadwal seperti itu karena sifatnya ada insidentil. Insidentil itu saja kapan itu terjadi, kita nggak tahu kapan itu terjadi. Bisa baik kejadian itu pada guru, pada siswa. Sebagai contoh kemarin itu pada hari ini hari Sabtu ya, hari Kamis ada insidennya apa? Saat pulang sekolah pas di pintu gerbang ada seorang siswi kemudian diganggu oleh seorang laki-laki. Si siswi tadi tidak menerima, kemudian akibat itu terjadilah bentrokan, artinya terjadilah pelecehan terhadap si perempuan. Kemudian oleh si perempuan karena nggak terima, dia pulang melapor ke orang tuanya, datang ke puskesmas, divisum, kemudian langsung ke polsek. Jadi saat itu terus kita lakukan tindak lanjut. Artinya apa? Karena ada sifatnya itu tidak bisa harus kita tunggu dulu karena sifat insidentil menyangkut dengan keadaan-keadaan kalau kita biarkan akan menimbulkan dampak lebih buruk. Jadi ada sifat seperti itu. Kemudian ada juga yang sifatnya misalnya kejadian itu tidak berdampak terlalu jauh ke ranah-ranah yang lain. Bisa jadi kita komunikasikan, kemudian kapan kita duduk. Ada yang seperti itu. Jadi ada tergantung dengan situasinya, tergantung dengan masalahnya. Jadi tidak bisa kita buat jadwal karena kan yang namanya masalah kita tidak menduga. Bulan ini kejadian apa, besok kejadian ini kita nggak bisa. Kecuali kita sudah tahu. Berarti bulan ini nanti akan masalah terbayar, besok guru ribut dengan guru. Ini tidak ada sifatnya seperti itu. Jadi tergantung masalahnya dan kejadiannya. Berarti dia tergantung kalau misalnya kejadiannya tentang kasus kalau bisa diselesaikan secepat mungkin begitu Pak ya. Iya. Baik Pak, terkait kasusnya, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Ada, pasti ada. Yang pertama sekali kita kan selama ini yang namanya sebuah stakeholder, kita kan punya dukungan-dukungan, baik dukungan itu datangnya dari dalam sekolah sendiri, di luar sekolah, ataupun keterlibatan mitra kita, mitra seperti Kapolsek, Polami, kemudian ada puskesmas, ada pihak yang dinas terkait. Jadi kesemuanya itu menjadi suatu kesatuan di mana di saat kita butuh kita ada dukungan dan bantuan dari mereka semua. Jadi tergantung juga permasalahan yang kita hadapi. Dan selama ini alhamdulillah dukungan yang paling kita rasakan adalah dukungan daripada komisi sekolah. Berarti banyak Pak ya faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini. Baik Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi Pak ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika Pak? Jadi kalau selama ini, yang pertama sekali kalau kami niat kita dulu bagaimana melakukan sesuatu yang terbaik untuk anak kita. Juga sejauh apapun yang kita lakukan itu kita mengambil sebuah keputusan sebagaimana Bapak katakan tadi bahwa tidak bisa kita memuaskan semua pihak, tidak mungkin kita bisa menyenangkan semua orang. Jadi yang bisa Bapak tangkap, apapun yang kita lakukan itu sejauh yang kita lakukan itu tidak bertentangan dengan
hukum agama, hukum negara, dan hati nurani. Jadi kemudian kalau dengan dewa itu kita baik itu apapun yang kita lakukan itu pasti akan ada jalan keluarnya. Jadi seperti itu dia pertanyaan Bapak tangkap dalam sebuah pengambilan keputusan apapun itu sejauh tidak berdengan dengan aturan agama, dengan aturan negara, kita lakukan sesuai dengan mekanisme yang ada. Itu yang bisa Bapak tangkap. Persoalan nanti kita bisa memuaskan semua orang tidak sama itu urusan lain. Intinya seperti itu, ada area yang memang kita jaga sehingga apapun itu kita memang harus siap menerima semua risiko yang akan menimpa kita itu karena kita sebagai pimpinan. Jadi itu yang bisa Bapak tangkap. Artinya kalau kita boleh katakan siap menerima hal-hal yang terbaik dan juga siap menerima hal-hal yang terburuk. Itu jadi kita Bapak seperti itu. Ya, baik Pak. Berarti dari semuanya itu kesimpulannya gini Pak ya, kita harus siap menerima apapun yang terjadi Ya, ke depannya ya Pak ya. kedepannya. Baik itu yang terbaik ataupun yang paling buruk Pak ya. Ya. Yang penting itu udah yang terbaik bagi diri kita sendiri itu Pak ya. Ya, terima kasih banyak Bapak Abu Bakar. Wawancara ini sangat membantu saya dalam menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual di modul 3.1 ini. Terima kasih banyak Pak. Ya. Semoga sukses.